Assalamualaikum. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Putri Kurniati dari Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Program Studi Pendidikan Agama Islam semester 3. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu yaitu Ibu MN Jamalia SPD MPD. Video ini saya tujukan untuk memenuhi tugas akhir semester saya. Nah, sesuai dengan judul yang telah saya tampilkan sebelumnya, di sini saya mengajak teman-teman nih untuk mengenal 10 malaikat Allah Subhanahu wa taala. Karena barangkali dari teman-teman mungkin ada yang terbalik-balik dalam mengenal malaikat, seperti tugas dan namanya tidak sesuai atau tidak sesinkron, atau mungkin sudah ada yang lupa nama-nama malaikat. Tapi sebelum itu, teman-teman udah pada tahu malaikat itu apa sih sebenarnya? Ini dia penjelasannya. Malaikat adalah makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang diciptakan dari cahaya atau nur dan memiliki tugas-tugas tertentu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak makan, tidak minum, dan tidak memiliki nafsu seperti kita para manusia. Yang pertama adalah Malaikat Jibril. Tugasnya menyampaikan wahyu dari Allah kepada para nabi dan rasul, seperti Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW. Selain itu, Jibril juga bertugas meniupkan ruh ke dalam janin yang sedang dikandung oleh ibunya. Yang kedua adalah Malaikat Mikail. Malaikat Mikail bertanggung jawab atas pengaturan rezeki dan keberkahan di bumi, termasuk hujan dan pertumbuhan tanaman. Malaikat Mikail juga berperan dalam membawa rahmat Allah kepada makhluk-makhluknya. Malaikat yang ketiga yaitu Malaikat Israfil. Malaikat Israfil ini memiliki tugas untuk meniup sangkakala atau dikenal sebagai sur, sebagai tanda datangnya hari kiamat. Ada dua tiupan sangkakala. Tiupan yang pertama yaitu menyebabkan semua makhluk hidup mati kecuali yang dikehendaki Allah. Lalu tiupan yang kedua membangkitkan semua makhluk hidup dari kematian untuk diadili di akhirat. Malaikat yang keempat, Malaikat Israel. Sebelumnya adalah Malaikat Israfil. Nah, yang ini adalah Malaikat Israel. Jangan sampai terbalik ya teman-teman. Malaikat Israel dikenal sebagai malaikat maut, memiliki tugas utama untuk mencabut nyawa semua makhluk hidup, termasuk manusia, jin, dan iblis, saat waktu yang telah ditentukan. Dalam menjalankan tugas ini, Israel tidak hanya bertindak sendiri. Ia dibantu oleh malaikat lain seperti malaikat rahmat dan malaikat azab. Israel memiliki kemampuan luar biasa untuk menjangkau seluruh dunia dan mencabut nyawa dengan cepat. Malaikat yang kelima, Malaikat Munkar. Malaikat Munkar bertugas menanyakan kepada orang yang telah meninggal tentang iman dan amal perbuatan mereka di alam kubur. Pertanyaan ini bertujuan untuk menguji keyakinan mereka. Malaikat yang keenam, Malaikat Nakir. Nah, Malaikat Munkar itu ada temannya nih guys, namanya Malaikat Nakir. Malaikat Nakir memiliki tugas yang sama seperti Malaikat Munkar, yaitu menanyakan tentang iman dan amal perbuatan manusia di alam kubur. Proses ini dimulai setelah pemakaman, ketika orang terakhir meninggalkan kuburan sejauh 40 hingga 70 langkah. Mereka akan mengajukan 6 pertanyaan utama, termasuk yang sering diajarkan pas kecil tugas, seperti siapa Tuhanmu, apa agamamu, dan siapa nabimu. Jawaban yang benar yang mencerminkan amal baik selama hidup akan memberikan kelapangan di kubur, sedangkan jawaban yang salah akan mengakibatkan siksaan. Ngeri banget gak sih? Malaikat yang ketujuh, Malaikat Rakib. Malaikat Rakib yang merupakan salah satu dari 2 malaikat yang ditugaskan untuk mencatat amal perbuatan manusia. Tugasnya adalah mencatat setiap amal baik yang dilakukan oleh seseorang sepanjang hidup mereka. Setiap tindakan positif sekecil apapun akan dicatat dalam buku catatan amal. Lalu setiap amal baik yang dicatat oleh malaikat rakib akan menjadi bukti di hadapan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Jadi tugas malaikat rakib dalam mencatat amal baik bukan hanya sekedar pencatatan guys, tetapi juga merupakan bentuk pengingat bagi manusia tentang pentingnya berbuat kebaikan. Setiap tindakan positif yang dilakukan tidak hanya akan tercatat sebagai bukti di hadapan Allah, tetapi juga akan memberikan dampak positif bagi diri sendiri dan orang lain. Dengan demikian, kesadaran akan pencatatan ini harusnya mendorong kita nih guys untuk terus meningkatkan amal salih dalam kehidupan sehari-hari. Malaikat yang ke-8, Malaikat
Atid. Malaikat Atid yang sering disebut sebagai malaikat pencatat amal buruk memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Tugasnya adalah mencatat setiap amal buruk yang dilakukan oleh individu. Contohnya yaitu tindakan yang merugikan diri sendiri atau orang lain, seperti kebohongan, fitnah, dan kezaliman, atau mengabaikan kewajiban ibadah seperti tidak melaksanakan salat atau puasa tanpa alasan yang sah. Malaikat ke-9, Malaikat Malik. Malaikat Malik adalah kepala malaikat penjaga neraka, bertanggung jawab untuk menjaga pintu-pintu neraka dan memastikan bahwa mereka yang dihukum tidak dapat melarikan diri. Malaikat Malik berinteraksi dengan penghuni neraka dengan cara yang keras dan tanpa belas kasihan. Ketika para penghuni neraka meminta keringanan siksaan, Malaikat Malik menegaskan bahwa keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah mutlak dan tidak dapat diubah. Malaikat yang ke-10, Malaikat Ridwan. Nah, kita sudah masuk ke pembahasan malaikat yang terakhir, yaitu Malaikat Ridwan. Malaikat Ridwan adalah malaikat yang menjaga pintu surga. Berbeda dengan Malaikat Malik, Malaikat Ridwan menyambut para penghuni surga dengan penuh kasih sayang dan kebahagiaan. Dalam menjalankan tugasnya, Malaikat Ridwan tidak hanya membuka pintu surga, tetapi juga menyiapkan tempat dan melayani para penghuni dengan berbagai kenikmatan yang telah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hai teman-teman, terima kasih sudah menonton video pembahasan saya tentang malaikat. Dari Munkar dan Nakir yang nanya di kubur, sampai Ridwan yang siap menyambut kita di surga. Mereka semua punya peran yang super penting dalam kehidupan kita. Ingat, setiap amal baik yang kita lakukan dicatat. Jadi yuk terus berbuat baik dan sebarkan kebaikan. Wabillahi taufiq wa hidayah wal irsyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.